Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafalul Azama Ahra dengan NIM 112112. Saya dari kelas Hukum Pidana D. Yang pertama yaitu bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai dengan syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu contohnya kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan di sini dijelaskan dalam urusan utang piutang berlanjut pembunuhan. Kemudian tindak pidananya yaitu pembunuhan. Pelaku seorang perempuan bernama A yang awalnya si A itu berhutang kepada 3 tetangganya dan si A tak kunjung membayarnya. Para tetangga itu kemudian menagih utang tersebut. Saking kesalnya si penagih utang melontarkan kata-kata kasar kepada orang yang berhutang, dalam kurung si A. Si A tak terima karena dihina sehingga nekat untuk menusuk dengan senjata yang tajam berupa pisau. Si A tertangkap basah oleh warga sekitar ketika sedang melakukan penusukan terhadap salah satu orang si penagih hutang. Kemudian warga sekitar mengamankan si pelaku, dibawa ke pihak yang berwenang dan sang korban dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika di tengah perjalanan, sayangnya nyawanya tidak bisa terselamatkan atau meninggal di tempat. Polisi mengurus kasus tersebut hingga akhirnya mengetahui kalau si A itu adalah pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian si A akhirnya mendapatkan hukuman berupa 15 tahun penjara paling lamanya yang diatur dalam pasal Undang-Undang 338 KUHP. Tindak pidana perbuatannya yaitu orang tersebut melakukan pembunuhan dengan niat yang sengaja atau bisa disebut dengan dolus. Si A telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar pasal 338 KUHP dan hal tersebut telah memenuhi peraturan undang-undang itu termasuk dimasukkan ke dalam SMH. Tujuan pidana yaitu menghilangkan nyawanya orang lain. Kemudian perbuatan pembunuhan yang mematuhi aturan di Indonesia. Yang pertama yaitu mematuhi aturan Undang-Undang KUHP pasal 338 yang membahas tentang pembunuhan. Yang kedua yaitu dapat mengurangi kasus pembunuhan yang sering terjadi. Yang ketiga, siap untuk dipenjara atau dihukum jika melanggar perbuatan pembunuhan. Kemudian yang terakhir, membayar denda jika ia melanggar. Soal yang kedua yaitu bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang? Sebagai generasi muda, kami berharap ke depannya Indonesia dapat mengadili perbuatan seorang dalam menetapkan hukumannya secara adil sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Karena yang sering terjadi dalam hal pemidanaan, seseorang yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal kejahatan atau kecurangan dalam pembelaan diri di depan hukum atas ketetapan hukum yang berlaku. Kemudian, jika orang yang tidak mempunyai kekuasaan, dia akan pasrah pada perbuatan yang sudah berlaku, walaupun dia tidak bersalah atau bisa dikatakan tidak mampu dalam hal membela. Karena orang tersebut kurang atas pengetahuan tentang hukum, sehingga sarannya seharusnya pihak pemerintah memberikan bantuan atau pembelaan kepada orang yang membutuhkan pembelaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.